Selamat datang kembali di channel Putra Ritoyan. Kali ini saya akan berbagi tutorial atau memberikan materi pembelajaran tentang Microsoft Access, yaitu tema pembelajarannya membuat aplikasi pencatatan inventaris. Nah, data-data inventaris di tempat kita bekerja atau di kantor, di sekolah, atau di lembaga di mana kita bekerja saat ini dapat kita catat menggunakan aplikasi ini. Nah, aplikasi ini sifatnya sangat sederhana ya, karena ini masih pembelajaran dasar, namun aplikasi ini dapat kita kembangkan. Nah, contohnya seperti ini, menu yang pertama digunakan untuk mencatat data-data barang, menginputkan data-data barang. Kemudian kategori ini digunakan untuk memasukkan kategori barang, misalkan ada barang elektronik, barang habis pakai, dan lain-lain sebagainya. Kemudian data ruangan. Setelah itu data kondisi dan juga laporan hasil data yang telah kita entry. Nah, untuk bisa menginputkan data barang, pastikan kita sudah mengentry kategori barang, kemudian ruangan, dan juga kondisi barangnya ya, ada yang baik, kurang baik, dan juga rusak. Seperti itu. Nah, di dalam aplikasi ini juga dilengkapi dengan gambar. Jadi kalau misalkan ada gambar dari barang tersebut dapat difoto, kemudian gambarnya dapat disimpan seperti itu ya. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Baiklah, pertama-tama terlebih dahulu, silakan buat lembar kerja baru di Microsoft Access. Dan buatlah nama database-nya adalah inventaris barang. Kemudian tambahkan 4 buah tabel. Tabel yang pertama yang akan kita buat adalah tabel kategori. Nah, desain tabel kategori adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah ID kategori. Untuk data tipenya, kita boleh gunakan auto number. Kemudian kategori, data tipenya adalah short tag. Kemudian, tabel yang kedua kita buat adalah tabel ruang. Nah, di dalam tabel ruang ini, yang pertama, ID ruangan, ini data tipenya auto number. Kemudian, nama ruangan, data tipenya adalah short tag. Kemudian, tabel yang ketiga, ini adalah tabel kondisi, di mana field yang pertama adalah ID kondisi dengan data tipenya auto number, kemudian kondisinya menggunakan data tipe short tag. Nah, kemudian yang terakhir adalah tabel barang. Nah, untuk desain tabel barang ini dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, ID barang. Untuk ID barang, kita menggunakan data tipenya adalah auto number. Nah, terkhusus untuk tabel barang, perhatikan di bagian field properties, masuk di tab general, kemudian pilih format. Di sini kita tambahkan caption sebagai berikut ya. Kutip INV kutip 000. Nah, ini untuk mengawali penulisan kode data barangnya. Nah, jadi kalau misalkan ingin mengubah atau menyesuaikan dengan data barang yang ada di sekolah kita atau di kantor kita, ini dapat kita rubah ya, jadi bisa disesuaikan. Jadi tidak harus terpaku dengan apa yang saya contohkan saat ini. Nah, kemudian untuk field yang kedua di sini adalah ID kategori. Nah, ID kategori ini data tipenya kita gunakan number, dan di bagian lookup-nya kita ubah yang awalnya textbook menjadi combo book. Nah, tujuannya di sini kenapa kita rubah menjadi combo book? Karena sumber data yang akan kita ambil itu nanti berasal dari tabel kategori. Nah, kemudian di bagian row source tipenya di sini kan sudah tabel slash query ya, atau query. Nah, di sini kita pilih untuk row source-nya, silahkan diklik yang titik 3 ini. Nah, kita pilih tabel kategori, silahkan diklik. Kemudian pilih add, lalu close. Nah, kemudian field yang pertama yang akan kita ambil adalah ID kategori.
kemudian pilih selanjutnya kategori. Nah, jika sudah, ini klik kanan, kemudian pilih simpan. Lalu kita dapat tutup. Nah, setelah itu di bagian kolom count-nya, yang awalnya 1, di sini kita rubah menjadi 2. Karena nanti 2 data akan kita tampilkan, yaitu ID dan juga nama kategorinya. Nah, kemudian kolom hands-nya, di sini kita bisa pilih menjadi yes. Nah, seperti itu ya untuk pengaturan di field ID kategori. Nah, field selanjutnya nama barang. Nama barang ini kita menggunakan short tag, kemudian merek juga sama menggunakan short tag. Setelah itu gambar barang, di sini kita gunakan data tipenya adalah attachment karena kita akan melampirkan data gambar. Nah, kemudian jumlah aset, di sini kita gunakan data tipenya number, kemudian nilai per aset. Di sini data tipe yang kita gunakan adalah currency karena ini menyangkut dengan nilai uang dari sebuah aset ya. Kemudian selanjutnya ID ruangan, data tipe yang kita gunakan di sini adalah number. Nah, untuk ID ruangan kita harus mengatur di bagian lookup-nya sama seperti ID kategori tadi. Di sini kita akan mengambil atau merubah display control-nya menjadi combo book. Nah, data yang akan kita ambil atau raw source-nya berasal dari tabel ruangan ya. Silahkan diklik titik 3 ini, pilih tabel ruang. Nah, silahkan diklik ID ruangan dan nama ruangannya. Kemudian klik kanan lalu simpan, setelah itu dapat kita tutup. Nah, untuk kolom count-nya silahkan dirubah menjadi 2 dan kolom hand-nya silahkan dirubah menjadi yes. Nah, untuk ID kondisi, ini kita juga lakukan cara yang sama. Di bagian lookup-nya, silahkan display control-nya yang awalnya textbook, kita rubah menjadi combo book. Nah, lalu raw source-nya kita arahkan ke tabel kondisi ya. Nah, silahkan diklik ID kondisi dan juga kondisinya. Klik kanan simpan, lalu tutup. Nah, setelah itu kolom count-nya rubah menjadi 2, dan kolom hand-nya silakan rubah menjadi yes. Nah, kemudian field selanjutnya adalah asal perolehan. Ini kita gunakan short tag saja, karena kita akan menjabarkan data barang itu berasal dari mana, seperti itu ya. Kemudian tahun perolehan, karena di sini adalah data number, yaitu tahun, jadi data tipenya silakan kita pilih number. Nah, untuk panjang karakter yang ada di dalam data barang ini bisa kita sesuaikan ya. Kalau di sini saya mengambil secara default panjang karakter yang sudah disediakan oleh sistem. Nah, apabila sudah didesain semua tabel ini dapat kita simpan ya. Kita simpan. Nah, kemudian kita tutup semuanya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat form ya, kita akan membuat form untuk menginput data di tabel kategori. Nah, kita mulai dari tabel kategori dulu ya. Silakan diklik tabel kategorinya, kemudian pilih menu create. Nah, lalu arahkan kursor di form. Pilih form ini ya. Nah, diklik saja. Nah, secara otomatis akan terbentuk sebuah form baru yang tujuannya atau kegunaannya untuk menginputkan data-data kategori di dalam tabel kategori. Nah, silakan klik kanan, pilih design view. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan beberapa button untuk memproses data yang akan diinputkan di form kategori. Button yang pertama, silakan pilih menu desain, lalu pilih button, kemudian letakkan di form ya. Nah, kemudian untuk command button wizard-nya, di bagian kategori kita pilih record navigation, untuk action-nya kita pilih
go to previous record, yang artinya mengembalikan ke record sebelumnya. Next saja. Nah, apabila kita ingin menggunakan gambar yang sudah disediakan, kita bisa memilih finish atau next. Nah, kalau misalkan kita punya icon atau gambar yang kita sudah download, kita dapat memilih menu browse. Nah, contohnya di sini saya menggunakan gambar yang sudah saya download ya. Saya pilih browse, lalu saya akan cari direktori tempat saya meletakkan gambar tersebut. Nah, saya pilih yang ini ya. Lalu pilih next. Lalu pilih finish. Nah, ini dapat kita perlebar ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan button untuk menambahkan data baru ya. Silahkan pilih record operation, lalu pilih add new record, yang artinya menambahkan data baru. Next. Nah, di sini kita pilih gambarnya ya. Kita akan cari misalkan untuk menyimpan ya. Nah, jadi di sini ikonnya saya lampirkan di link deskripsi, jadi bisa di-download ya. Nah, jadi nanti gambarnya bisa kita pilih yang mana yang menurut kita sesuai seperti itu ya. Nah, saya pilih yang ini saja, dokumen. Next, lalu finish. Nah, di sini kita bisa tambahkan caption ya, misalkan simpan. Nah, di sini kan tulisannya tidak terlihat. Nah, silahkan kita aktifkan dulu property sheet-nya, lalu ke format, kemudian di bagian ini ya, di bagian picture caption arrangement-nya, di sini kita pilih left. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita rasa posisi kiri ini kurang cocok, kita dapat menggantinya dengan posisi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya di kanan seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita tambahkan navigasi selanjutnya ya, atau button selanjutnya. Di sini saya akan tambahkan pilih record operation, lalu di sini bagian actionnya kita pilih save record. Nah, save record ini kita gunakan untuk memperbarui data yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Next saja. Kemudian kita dapat memilih gambar yang sesuai. Nah, kita pilih yang ini ya. Nah, lalu kita tambahkan di sini perintahnya atau captionnya adalah update. Nah, kemudian jangan lupa di bagian picture caption arrangement-nya di sini kita atur menjadi kanan. Nah, setelah itu tambahkan lagi baris perintah atau button perintah. Ini untuk menghapus. Pilih record operation, lalu pilih delete record. Next. Kemudian kita cari gambar yang sesuai. Kemudian next, finish. Lalu di sini captionnya silakan kita ganti menjadi hapus. Di bagian ininya kita rubah menjadi kanan. Nah, tinggal kita tarik saja. Setelah itu, button yang terakhir, pilih record navigation, lalu pilih go to next record.
Nah, seperti ini. Nah, agar gambar-gambar atau button yang kita letakkan pada form ini terlihat rapi, ini dapat kita blok seperti ini ya. Kita blok dulu. Nah, kita blok, lalu pilih menu Arrange, setelah itu pilih tabular, sehingga semua form yang kita buat di sini dapat menjadi satu kesatuan seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kemudian kita akan memperbaharui atau merapikan form kategori ini ya. Ya, kita rapikan terlebih dahulu. Ctrl A, kemudian masuk ke menu format, lalu kita rubah tulisannya menjadi automatic untuk color-nya. Nah, kemudian untuk jenis tulisannya kita dapat sesuaikan dengan yang kita inginkan ya. Misalnya di sini saya menggunakan Arial. Nah, di sini kita ganti namanya atau ganti judul formnya menjadi form kategori. Nah, kemudian kita akan mengatur properti daripada properties ini ya, properties form. Nah, kita aktifkan dulu di menu desain, aktifkan property sheet-nya, lalu bagian property sheet ini di bagian selection tipenya kita pilih detail. Nah, untuk back color-nya silahkan kita rubah menjadi warna biru seperti ini ya, warna biru. Nah, kemudian untuk selanjutnya di bagian form header ya, silahkan pilih form header. Nah, di back color-nya kita rubah warnanya menjadi warna hijau seperti ini ya. Nah, jadi dipadukan antara hijau dan biru. Nah, kemudian kita tambahkan sedikit variasi di bagian form. Kita gunakan retangle, kita letakkan di sini seperti ini ya. Lalu back color-nya, nah di bagian back color kita pilih warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian klik kanan, lalu position-nya kita rubah di send to back. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur property sheet untuk form. Pastikan di bagian selection tipenya kita sudah memilih form. Nah, lalu pilih tab outer, lalu pilih pop-up-nya adalah yes dan modalnya juga yes seperti ini ya. Nah, di bagian format, di bagian auto center di sini kita pilih yes. Nah, lalu untuk navigasi buttonnya di sini kita no-kan saja, dan juga record selector-nya ini kita no-kan seperti itu. Nah, apabila sudah selesai, jangan lupa form ini harus kita simpan. Nah, kita simpan seperti ini ya. Simpan saja dengan namanya F kategori atau form kategori. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat form untuk tabel ruang dan juga kondisi. Nah, untuk pembuatan kedua form ini langkah-langkahnya sama ya seperti membuat form kategori. Nah, seperti ini ya, mulai dari warna, pengaturan button, kemudian properti formnya juga sama ya, tidak jauh berbeda. Nah, jadi bisa diikuti langkah-langkah yang tadi sudah saya sampaikan bagaimana membuat form kategori. Nah, form ini kita simpan ya. Nah, kemudian form yang terakhir yang akan kita buat adalah form tabel barang.
Nah, silahkan diklik, kemudian pilih menu create, lalu pilih form. Nah, kemudian kita perhatikan akan secara otomatis form tabel barang akan ditampilkan. Nah, di sini kita harus mendesain form tabel barang ini. Nah, caranya klik kanan lalu pilih design view. Nah, kemudian Ctrl A pada keyboard, lalu pilih menu format, kemudian kita rubah color daripada tulisannya ya. Di sini kita pilih automatic atau yang berwarna hitam. Nah, kemudian untuk jenis tulisannya kita bisa pilih Arial saja atau kita bisa sesuaikan dengan jenis tulisan yang kita sukai seperti itu ya. Oke, di sini kita akan rapikan supaya tampilan daripada form barang ini terlihat rapi. Ya, tampilan untuk form barang setelah dirapikan seperti ini. Nah, di bagian kiri ini ya, di sini saya letakkan khusus gambar terpisah daripada textbook ya, jadi gambarnya sendiri. Nah, kemudian untuk warna, baik itu header form dan juga formnya, saya sesuaikan dengan form yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk buttonnya juga sama ya, proses untuk menyisipkan button di form tabel barang ini caranya sama, seperti kita menyisipkan di form kategori, form ruang, dan juga form kondisi. Nah, di sini saya masih belum mengatur properties untuk formnya. Nah, sekarang aktifkan property sheet, lalu pilih form ya. Pilih form. Nah, sama seperti tadi, di bagian tab outer-nya, pop-up-nya kita pilih yes, dan modalnya juga kita pilih yes. Nah, lalu di bagian format, auto center-nya, di sini kita pilih yes saja. Nah, kemudian untuk record selector-nya, ini kita no, dan navigasi button-nya kita no-kan saja, supaya tampilan formnya terlihat polos. Nah, selanjutnya, apabila kita sudah mengatur properti sheet di form barang ini, form ini harus kita simpan. Nah, di sini saya buat namanya menjadi form barang. Kemudian pilih OK. Nah, apabila sudah semuanya kita buat, ini kita tutup ya. Nah, sekarang kita akan coba membuka form barang, karena form barang ini adalah form utama. Nah, kita perhatikan untuk kategori, di sini kan kategori barangnya masih kosong, dan juga di bagian ruangannya juga masih kosong. Nah, kondisinya juga masih kosong. Nah, data-data ini kosong karena kita belum mengisi data pada form kondisi. Jadi urutannya form kategori dulu, kemudian form ruang, dan form kondisi. Nah, agar susunan form ini dapat tertata dengan baik, kita harus membuat form utama. Nah, kita akan membuat form utamanya terlebih dahulu ya. Untuk membuat form utama, silakan pilih menu Create, lalu pilih blank form ya, karena kita akan membuat form utama. Lalu klik kanan Design View. Setelah itu kita aktifkan menu Design. Kemudian kita pilih menu atau Tools Retegel ya. Nah, lalu letakkan di bagian ini, di bagian atas. Nah, kemudian untuk property sheet-nya kita aktifkan. Nah, kemudian di bagian format, ini di bagian back color-nya, kita ambil warnanya, misalkan warna hijau ya, seperti ini. Kemudian border style-nya tetap solid saja. Nah, lalu klik kanan pada form, lalu aktifkan
form header footer seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, apabila muncul footernya dapat kita hilangkan saja. Nah, kemudian di bagian retangle yang tadi kita letakkan pada bagian form, ini kita pindahkan ya dengan cara di cut, lalu klik kanan pada header, pastekan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu di bagian retangle ini, kita kembali ke property sheet. Nah, kemudian untuk horizontal accord-nya, di sini kita ambil pilihan bold. Nah, sementara untuk vertical accord-nya, di sini kita pilih top saja. Nah, kemudian di bagian form, di bagian outer, di sini pop-up-nya kita pilih yes, dan modalnya juga kita pilih yes. Nah, kemudian auto center-nya di sini pastikan yes ya. Kemudian untuk navigation button-nya di sini kita no-kan saja karena kita tidak memerlukan. Begitu juga record selector-nya kita no-kan. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya dulu ya, form view. Nah, perhatikan ketika form utama ini saya tampilkan secara maksimal, nah di bagian retangle ini akan mengikuti. Nah, perhatikan akan mengikuti atau responsif dengan tampilan form. Nah, ini dibuat karena kita telah mengatur pada bagian horizontal accord-nya ya, dibuat menjadi bold. Jadi dia akan mengikuti. Nah, setelah itu kita akan menambahkan button atau baris perintah yang fungsinya untuk memanggil atau menampilkan form-form yang sudah kita buat. Nah, di sini kita tambahkan button yang pertama, kita letakkan di sini saja. Nah, button yang pertama ketika muncul command button wizard, kita pilih form operation, lalu pilih open form, next saja. Nah, data yang pertama yang akan kita tampilkan adalah form barang, next. Kemudian ini kita next-kan saja. Nah, lalu di sini kita akan memilih icon atau gambar yang akan kita letakkan pada button ya. Sebagai contoh, saya akan menggunakan gambar yang ini saja, gambar folder. Next, kemudian finish. Nah, lalu kita akan menambahkan caption-nya, misalkan di sini caption adalah data barang. Nah, kemudian data barang tersebut atau caption data barang tersebut akan saya letakkan pada bagian bawah. Nah, kita harus merubahnya di bagian picture caption arrangement-nya ya. Nah, lalu pilih bottom. Nah, seperti ini. Nah, kemudian baru kita atur. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat button yang sama untuk memanggil form kategori. Nah, di bagian kategorinya silakan pilih form operation, lalu actionnya adalah open form, lalu pilih form kategori, next, kemudian next. Setelah itu kita pilih gambarnya. Nah, di sini saya akan membuat gambar yang sama saja, yaitu gambar folder ya. Nah, lalu pilih next. Setelah itu finish. Nah, di sini kita sesuaikan ukurannya agar sama dengan button sebelumnya. Nah, lalu di sini caption-nya kita buat menjadi kategori ya, kategori barang. Nah, setelah itu di bagian picture caption arrangement-nya sama seperti tadi, kita pilih bottom.
Nah, ini dapat kita sesuaikan ukurannya ya. Nah, setelah itu kita tambahkan button kembali. Nah, button yang ini digunakan untuk memanggil form ruang ya. Jadi pilih form ruang, next, next, kemudian pilih gambar yang kita inginkan. Dalam hal ini saya hanya menggunakan satu gambar saja. Nah, di sini kita buat captionnya menjadi data ruang. Nah, lalu kita atur tulisannya berada di bawah ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan button yang terakhir, yaitu kondisi. Tetap menggunakan gambar yang sama, atau misalkan kita punya gambar lain, bisa gunakan gambar lain itu saja ya. Nah, captionnya kita buat menjadi kondisi ya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, agar bottom ini rapi, ini kita pilih seperti ini, lalu pilih arrange, kemudian pilih tabular. Nah, setelah itu dapat kita geser ya, letakkan di atas ini aja. Nah, ini kita rapikan kembali. Nah, sekarang kita akan simpan form 1 ini menjadi form utama. Di sini kita pilih save, lalu kita ganti namanya menjadi form utama. Kita simpan, lalu kita jalankan. Data barang, maka akan muncul data barang. Setelah itu, kategori akan muncul form kategori. Begitu juga data ruang ya, dan data kondisi. Nah, agar form ini ketika dijalankan tampilannya itu langsung maximize atau langsung full screen ya. Jadi kita harus mengatur properti pada form utama ini. Nah, caranya silakan kembali ke property sheet, kemudian pilih form. Nah, di sini ada event, kemudian pilih menu unload ya. Setelah itu klik titik 3 ini, lalu pilih macro builder. Nah, di sini kita cari baris perintah maximize window. Nah, seperti ini. Setelah itu kita simpan. Klik kanan, simpan, dan kita tutup. Nah, kita perhatikan ketika form utama ini dijalankan atau diklik seperti ini, maka tampilannya akan langsung maximize atau full screen. Baik, sekarang kita akan coba mengisi data-data yang diperlukan. Yang pertama itu data kategori dulu. Nah, karena di bagian ID di sini sudah auto number, di sini tidak perlu kita isi. Misalkan kategori yang pertama itu adalah barang elektronik ya. Nah, di sini kita pilih simpan. Kemudian selanjutnya barang habis pakai, seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, ini hanya 2 contoh saja. Kemudian data ruangan. Nah, di sini dapat kita buat ruang A1, ruang A2, dan seterusnya. Seperti itu saja. Ya, karena ini untuk contoh. Nah, kemudian untuk data kondisi, di sini kondisi yang pertama baik.
kurang baik, kemudian rusak ya. Nah, di sini sudah terisi kategori barang, data ruangan, dan juga data kondisi. Nah, sekarang kita akan mengentry atau memasukkan satu data barang. Kategori kita pilih, misalkan barang elektronik. Nama barang misalkan komputer. Mereknya misalkan contoh saja ya, Asus. Jumlah asetnya misalkan ada 2. Nah, nilai per aset, jadi misalkan ada 2 barang, satu barang itu misalkan harganya 1 juta. Nah, kemudian barang tersebut diletakkan di ruang A1 misalkan ya. Nah, kedua barang ini. Nah, kondisinya dalam keadaan baik. Nah, asal perolehan misalkan bantuan dinas pendidikan, misalkan contohnya saja. Nah, tahun perolehannya misalkan 2021. Nah, kemudian kalau misalkan ada gambarnya, dapat kita lampirkan ya, kalau misalkan gambarnya memang ada. Untuk memasukkan gambar, kita pilih gambarnya dengan cara diklik di bagian picture. Nah, lalu tekan lampirkan gambar, lalu tambahkan. Kemudian gambarnya misalkan saya letakkan di desktop ya, saya pilih, lalu oke. Nah, perhatikan gambarnya sudah muncul. Nah, di sini juga perlu kita perhatikan nomor invoice-nya ya, atau nomor inventarisnya 001. Nah, perhatikan format ini tadi sudah kita atur sebelumnya di tabel data barang. Nah, sekarang kita akan simpan. Nah, sekarang kita akan membuat data barang yang kedua. Misalkan tetap dengan barang yang sama, misalkan barang elektronik. Nah, perhatikan ID barangnya sekarang berubah menjadi INV002. Nama barangnya misalkan printer. Mereknya misalkan Epson. Jumlah aset 1. Harga barangnya misalkan 1.500.000. Terletak di ruang A1. Kondisi baik ya. Asal perolehan sama misalkan. Tahun perolehannya 2021. Nah, sekarang kita akan memasukkan gambarnya. Klik pada gambar, lalu tambahkan, kemudian kita cari gambarnya. Oke, setelah itu dapat kita tekan simpan. Nah, kemudian supaya aplikasi ini bisa lebih lengkap lagi, kita dapat menambahkan report pada form utama ya. Jadi nanti semua data-data yang telah terinput akan masuk ke dalam report tersebut. Nah, sebelum membuat report, kita harus membuat query dulu ya untuk menggabungkan data-data dari beberapa tabel. Nah, yang pertama kita akan buat query. Silakan pilih menu create, lalu pilih query design. Nah, data yang akan kita masukkan, yang pertama adalah data tabel barang, kemudian kategori, setelah itu ruangan, dan juga kondisi. Oke, untuk data yang pertama yang akan kita masukkan adalah ID barang. Kemudian kategori pada tabel kategori. Setelah itu nama barang, merek, kemudian jumlah aset, nilai per aset. Setelah itu nama ruangan pada bagian tabel ruang ya. Setelah itu kita
pilih kondisi pada tabel kondisi, diklik seperti ini. Kemudian asal perolehan dan tahun perolehan. Nah, setelah itu, query yang sudah dibuat ini kita klik kanan, lalu pilih simpan, dan kita ganti namanya menjadi query laporan. Setelah itu pilih OK dan kita tutup ya. Nah, ini kita tutup juga. Sekarang kita akan buka query-nya terlebih dahulu. Nah, perhatikan di sini akan secara otomatis ya. ID barang, barang kategori, nama barang, merek, jumlah aset, nilai per aset, nama ruang, kondisi, asal perolehan, dan tahun perolehan. Nah, ini semua data terangkum dalam satu query. Kemudian, klik pada query, setelah itu pilih menu create, kemudian pilih report. Nah, kita perhatikan secara otomatis report untuk laporan data barang akan langsung ditampilkan. Nah, ini perlu kita perbaiki agar tampilannya bisa maksimal ya. Nah, di bagian page setup-nya kita rubah ke landscape saja. Nah, setelah itu kita akan lihat hasilnya ya, pilih report view. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini dapat kita atur, kita sesuaikan supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, ini kita geser seperti ini. Nah, ini juga sama. Nah, ini kita perbaiki saja ya, supaya tampilannya bagus. Jadi kita harus rapikan terlebih dahulu. Ya, setelah dirapikan, kira-kira tampilannya seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perbaiki lagi. Di bagian property sheet-nya, untuk report, di bagian author, di sini, di pop-up-nya kita pilih yes saja, dan modelnya juga sama. Kemudian, auto center-nya pastikan kita pilih yes. Kemudian, di bagian event, di bagian unload ya, silakan diklik titik 3 ini, kemudian pilih macro builder. Setelah itu kita pilih maximize window. Nah, perintah maximize window ya. Jadi yang artinya ketika form tersebut dijalankan, maka tampilannya akan maksimas. Oke, kita tutup. Sekarang kita akan simpan namanya menjadi laporan saja ya. Tekan OK. Nah, sekarang kita akan tutup dan kita akan buka. Nah, ketika ditampilkan maka tampilannya seperti ini ya. Oke. Sekarang kita akan kembali ke form utama, klik kanan, pilih design view. Setelah itu kita akan tambahkan button baru, kita letakkan di sini ya. Nah, kemudian pilih report operation, lalu pilih open report, next saja. Nah, karena hanya ada satu report, maka report laporan lah yang kita pilih. Nah, di sini kita pilih ikonnya. Misalkan contohnya saya akan ambil yang ini saja. Yang sesuai, next. Nah, di sini caption-nya akan saya rubah menjadi laporan.
Oke, di bagian format, di picture captionnya, ini kita rubah menjadi bottom. Nah, lalu kita gabungkan dengan button yang sudah ada. Pilih tabular ya. Nah, kita geser di sini saja. Oke, jadi desain form utamanya berubah ya, karena ditambahkan satu form atau satu button perintah. Nah, jangan lupa ini kita simpan dan kita akan jalankan. Kita akan pilih report atau laporan. Nah, akan muncul report sebagai berikut. Nah, jadi nanti di sini ada ID barang, kategori, nama barang, merek, jumlah, nilai per aset, letak barang, kondisinya, asal barang diperoleh, dan juga tahun perolehannya. Ya, seperti ini. Ya, demikian tutorial singkat bagaimana membuat aplikasi pencatatan barang atau inventaris di dalam sebuah kantor atau lembaga ya, menggunakan Microsoft Access. Nah, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.